Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya bahwa kami aman di dalam-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang padamu. Kami rindu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Kau bertahta di atas pujian umat-Mu Yesus. Kami naikkan korban syukur kami ke hadapan-Mu, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau layak dimuliakan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puji Kau ya Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja, Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah Kau Tuhan, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi-Mu. Kami tinggikan Kau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
Tuhan. Angkat suaramu bagi Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kami penuhi tatamu ya Tuhan. Haleluya. Penuhi tatamu. Sembah penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan kami mau katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia, agungkan namanya. Dia Allah yang besar, kami puji Kau Tuhan. Kami muliakan namamu. Kau Allah kami yang besar, ajaib dan mulia ya Kau Tuhan. Kami sembahkan, pujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau maha kuasa. Surga bumi sujud menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami puji namamu. Sebab Kau besar ya Tuhan. Kau agung dan mulia ya Yesus. Kau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Layak Tuhan disembah. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan amin. Yesus Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari umat Tuhan katakan layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Mari umat Tuhan nyanyikan sekali lagi. Layak dipuji, disembah Kau ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan amin. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita muliakan nama Tuhan Allah kita. Layak, layak dipuji, disembah,
besar ya Tuhan, besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Sorak-sorak kemenangan bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, surga bumi sujud menyembahmu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Mari umat Tuhan, kita bertepuk tangan, bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab langit dan puji memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebab kemenangan demi kemenangan telah diberikan bagi kita. Haleluya. Mari puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Hey! Langit dan bumi pujilah. Kami puji Kau ya Tuhan. Sebab Kau ciptakan semuanya. Katakan keagungan-Mu Tuhan. Keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud di hadapan. Mari umat Tuhan, kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Ku puji Kau ya Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana bagimu, anak domba Allah yang bertahta di kerajaan surga. Kami katakan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yeah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Glory bagimu. Yeah. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan yang di rumah katakanlah haleluya. Yes, kami puji Kau ya Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi umat Tuhan, kita katakan haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Berpujilah namamu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami memiliki Allah yang besar. Kami tahu Tuhan tidak pernah diam. Kami tahu Tuhan Kau yang memelihara setiap kami. Kau Tuhan yang membuka jalan. Kau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau sanggup memulihkan setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa kami aman di dalam-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi. Mari nyatakan isi hatimu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami percaya
Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kaulah juru selamat bagi setiap kami. Kau nyatakan kasih-Mu. Kau buktikan pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib ya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Dan kami mau panggil nama-Mu ya Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Amin Yesus. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamat ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Gelapku, Kau pintu bagi setiap. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau terang bagi kami, terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah pelihara kami sepanjang minggu, sepanjang hari, dan hari ini kami ada dalam rumah-Mu semata-mata karena kasih sayang yang daripada Tuhan. Dan
lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat Bapa, bagi satu dupa yang harum memandang Engkau. Dan pada pagi hari ini kami datang di bawah sujud di kaki-Mu, dan kami serahkan segala beban kami, pergumulan kami, masalah kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan tiba saat ini sekarang kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pakai lidah hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami yang mendengarkannya. Dan lebih pada Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami boleh siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan napas hidup, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih berikan rezeki. Mungkin tidak seperti apa yang saudara mau, tapi satu perkara, firman Tuhan, kita diberikan rezeki cukup sebagaimana doa Bapa kami. Nah, kalau 2 minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan, Dia sejauh doa. Ya, saya berikan satu tema, Dia sejauh doa. Diambil dalam kehidupan Daud. Dan kita tahu pada saat itu Daud dalam kejaran Raja Saul. Dia minta pertolongan pada Raja Akis. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata ketika dia sampai di Raja Akis ini, dia mendapat satu masalah yang berat. Ya, sebagaimana kita ingat firman Tuhan, dia mendengar dikatakan Saul beribu-ribu, Daud berlasa-lasa. Ketika orang banyak memberikan kata-kata dan Daud mendengar, dan Daud memperhatikan perkataan itu, dan Daud menjadi sangat takut sekali. Sebagaimana 1 Samuel 21 ayat ke-12, Daud memperhatikan perkataan itu, dan Daud menjadi sangat takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Alkitab menulis Daud saat itu mengalami bukan saja takut sekali. Ya, takut sekali. Takut yang begitu mencekam dalam hidupnya, sehingga timbul apakah stres yang berat dalam hidup Daud. Saudara yang hadir pada pagi hari, saudara takut, silakan. Tapi apa yang dialami Daud lebih daripada saudara takut hari ini. Kita diperintahkan oleh pemerintah supaya kita menjauhkan dari virus corona dengan mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan ada yang gotong peti, ada dikatakan digambar orang yang dipocong, supaya apa? Masyarakat takut. Tetapi apa yang dialami Daud ini? Takut sekali. Karena takut sekali dia mengalami stres berat. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dalam keadaan stres berat, dia pura-pura gila. Perhatikan ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila. Di depan mereka ia mengores-gores pintu gerbang dan membiarkan hidupnya meleleh. Ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkata Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu mendiam kepadaku? Kekurang orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang itu kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Lihat, di dalam keadaan stres yang berat, Daud pura-pura gila. Ya, Daud pura-pura gila. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi katakan firman Tuhan, dia lari, diusir, dia pergi ke goa. Dikatakan dalam 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke goa Adulam. Ternyata dia lari ke goa, apa yang dikerjakan? Dia berdoa. Sebagaimana dalam Mazmur pasal 50
yang berkata demikian. Mazmur pasal 57 ayat pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin berdua menurut lagu, jangan memusnahkan Miktan dari Daud. Ketika Daud lari daripada Saul ke dalam goa. Di dalam doa apa dikerjakan Daud? Daud berdoa. Apa doanya? Kasihlah aku ya Allah, kasihlah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Di dalam goa dia berdoa. Ya, ternyata setelah dia berdoa, dia dapat jawaban dari Tuhan. Apa jawabannya? 1 Samuel 22 ayat 1b. Ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata Daud itu, dia berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang sakit hati, orang yang punya utang, dan Daud akhirnya memimpin. Saudara tahu, saat itu Daud itu dia sendiri ketika dia minta pertolongan pada Raja Akis. Ya, sebagaimana 1 Samuel 21 ayat 1. Sampai Daud ke Nob, ke Ahimelek. Imam itu dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau? Dan jelas Daud seorang diri. Dan ketika dia sama minta pertolongan Akis, dia mendengar berita, ya, nyanyian kepada Saul beribu-ribu, padahal Daud berlasa-lasa. Daud mengalami takut sekali dan akhirnya Daud pura-pura gila dan Daud diusir dan Daud bergumul. Daud berdoa di dalam goa. Ketika dia berdoa dalam goa, apa? Tuhan dengar doanya. Dan ayat selanjutnya dikatakan tadi, ayat 1b dan 2 dan selanjutnya. Nah, kita lihat ini bagaimana hasil daripada doa Daud. Maka pada pagi hari ini saya himbau lewat mimbar ini, saudara banyak berdoa dalam menghadapi masalah, sesulit apapun, sesukar apapun. Kalau saudara mulai dengan doa, diakhiri dengan doa, banyak penyataan-penyataan Tuhan yang saudara akan alami. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan lebih jauh lagi. Ternyata setelah Daud, ya, dia mendapat pengikut-pengikutnya. Saul ini tidak puas. Paul juga berusaha untuk menangkap. Tapi saat itu Daud sudah punya pengikut. Tapi pengikut yang dimiliki Daud ini sedikit. Dan saat itu Daud pergi ke padang gurun Sif. Dia pergi satu daerah orang Sifi. Dan dia bersembunyi. Dan apa yang terjadi? Perhatikan. 1 Samuel pasal 23 ayat 19 sampai ayat 25. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gebea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hawila, di sebelah selatan padang berantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja. Berkatalah Daud, berkata Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan kasih-Mu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusaha mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, mendahului Saul.
Daud dan orang-orang yang ada di padang gurun Maon, di dataran sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukan hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, suruhlah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan ia menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat di gunung batu keluputan. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-14 dan ayat selanjutnya, bagaimana saat itu Daud juga, sekalipun dia punya pengikutnya, Daud juga takut ya kepada Saul. Di mana takutnya? Perhatikan ayat yang ke-15. Daud takut karena Saul telah keluar untuk masuk menyambut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresi. Dan jelas Daud ini lari. Sekalipun dia punya pengikutnya, dia lari tempat-tempat pelindungan. Dia lari ke padang gurun Sif karena takut kepada Saul. Dan ternyata ketika berada di padang gurun Sif ini, milik orang Sifi itu, orang Sifi tahu, oh ini Daud yang menjadi incaran Saul. Ini Daud yang jadi musuhnya Saul. Kalau aku memberitahukan kepada Raja Saul, aku akan dapat pahala dan aku akan sukses dan aku berhasil. Dan apa terjadi? Orang Sifi ini pergi ke Saul. Dia memberitahukan bahwa Daud ada di tempat yang sembunyinya sudah ditahu oleh orang Sifi ini. Kalau sudah tahu tempat sembunyi, dengan mudahnya Saul bisa menangkap Daud. Dan dia lapor. Dan apa yang terjadi? Saul menerima dengan sukacita dan siap untuk menangkap Daud. Nah, dari ayat 19 sampai ayat 25 ini ada tiga hal yang sangat menarik yang kita dapat petik. Pelajaran yang sangat menarik yang dapat kita petik dalam bagaimana cara pertolongan Tuhan dalam hidup Daud. Yang pertama, Daud mendapat pertolongan dan apa yang dikerjakan oleh Daud. Ya, atau untuk mendapatkan pertolongan, apa yang dikerjakan Daud? Yang pertama, yang kedua, situasi yang dihadapi Daud pada saat itu. Yang ketiga, pertolongan Tuhan tepat waktunya. Kita lihat yang pertama, untuk mendapat pertolongan apa dikerjakan Daud? 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-25a. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukan hal itu kepada Daud. Lalu pergilah Daud ke gunung batu. Ketika di mana Saul akan menangkap Daud dan Daud membuat berita, wah, pasukan Saul siap untuk menangkap dia. Udah membawa pasukan yang kuat sedemikian kuatnya. Dengan keadaan Daud hanya punya pengikut 400 orang yang sedikit. Pasukan yang dimiliki oleh Saul ini banyak dan siap untuk menangkap Daud. Dan Daud dengar, waduh, Saul akan nangkap saya. Ketika dia dapat berita itu, Daud ini pergi ke gunung batu. Apa? Ke gunung batu. Di dalam ke gunung batu ini, apa yang dikerjakan Daud? Nah, untuk jelasnya kita lihat di Mazmur 54. Mazmur 54 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ketika orang Sifi datang mengatakan Saul, Daud bersembunyi pada kami. Dan Daud berdoa.
Ya, jelas pada ayat 2 ini orang Sifi ini berbicara kepada Saul, memberitahukan tempat sembunyi Daud, dan Daud ini bersembunyi di tempat daerah orang Sifi ini. Dan Daud pada ayat yang ketiga, Daud berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkuasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah." Lihat, ketika dia masuk dalam goa, dikatakan pada masuk ke gunung, dia katakan ke dalam gunung batu ini, dia berdoa. Dia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena perkasaanmu. Ya Allah, dengarlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku." Daud berdoa. Ketika dia mendengar berita bahwa dia akan ditangkap oleh Saul, dan dia pergi ke gunung batu. Ternyata di gunung batu dia berdoa, dia bergumul kepada Tuhan. Di dalam gunung batu dia bergumul, dia tak keadaannya sedih, situasi yang tidak mengizinkan. Nggak mungkin dia menang melawan Saul, karena pengikut hanya baru 400. Daud melihat keadaannya. Dia melihat keadaannya yang sedemikian rupa. Dia bergumul, dia berdoa. Demikian hari ini, kalau saudara punya masalah yang berat, persoalan yang berat, problem yang berat, rasanya saudara tidak mampu dan tidak berdaya dengan hidup yang saudara jalani. Situasi saudara hadapi, problem yang saudara hadapi, hanya satu kunci rahasianya: berdoa. 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 Tuhan dekat sejauh doa. Tuhan jauh sejauh doa. Tergantung saudara. Kalau saudara banyak berdoa, lekat kepada Tuhan, baik doa di gereja maupun di rumah maupun di mana saja saudara berdoa dalam pergumulan, persoalan. Ingat, doa Daud dan doa saudara. Saudara tahu, keadaan yang dihadapi Daud ini keadaan yang krisis. Yang kedua, situasinya dihadapi Daud ini. 1 Samuel 23 ayat yang ke-26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengerahkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud beserta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi saat itu kondisi keadaan yang dihadapi Daud ini, jadi Daud dalam keadaan terjepit. Karena jelas Saul dengan orangnya sudah hampir mengepung Daud dan orangnya atau orang-orang Daud, orang-orang Saul untuk menangkap Daud. Jadi situasi yang dihadapi oleh Daud, situasi yang krisis. Gak mungkin bisa lari. Sudah di pagar betis. Ya, sudah di pagar betis. Gak mungkin Daud dengan orang-orang bisa lari dari kepungan Raja Saul, tentara Raja Saul begitu kuat. Ya, dalam keadaan krisis, terjepit. Kita lihat kuasa doa. Kita lihat kuasa doa. Kuasa doa. Nanti kita lihat lebih jauh. Kuasa doa. Maka saya himbau lewat mimbar ini, saudara banyak berdoa. Banyak merendahkan di bawah kaki Tuhan. Banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Doa, kuasa doa dalam apapun saudara hadapi. Jangan saudara pernah pesimis, optimis. Kita lihat nanti kuasa doa yang didapat oleh Daud, dan kuasa doa yang saudara nikmati hari ini. Ya, saudara juga kita lihat yang ketiga, pertolongan Tuhan tepat waktunya.
1 Samuel pasal 23 ayat 27 dan 28. Ketika seorang suruhan datang pada Saul dengan pesan, segera undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Lihat pada ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segera undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negerimu, kata Saul, atau negeri Saul, atau negeri Israel saat itu. Disinilah cara Tuhan menolong. Cara Tuhan menyelesaikan masalah. Cara Tuhan menolong hidup saudara. Cara Tuhan menyelesaikan persoalan saudara. Cara Tuhan menolong dalam hidup saudara. Seperti logika tidak mampu berpikir. Tapi kuasa Tuhan lewat doa yang dikerjakan oleh Daud. Kasih aku, dengarlah doaku. Berilah telinga kepadaku. Dan demikian juga hari ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara di rumah berdoa, dan dalam masa berdoa dalam keadaan sulit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong, tepat dan percis, dan tidak pernah. Dan di mana tepat dan percis? Ketika seorang suruhan datang pada Saul, segera undur, sebab orang Filistin telah menyerbu engkau. Dan ayat 26b berkata, tetapi Saul dengan orang-orang yang sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orang menangkap mereka, sudah siap dikepung, tinggal tangkap. Tiba-tiba datang suruhan daripada Raja Saul atau orang Saul ini, ayo raja, tunda dulu, sebab negeri kita diserang oleh orang Filistin. Ayo kita undur, mari kita mundur, suruh undur. Ayo suruh undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayo tinggalkan Daud, kita urusin, sebab negeri kita diserang orang Filistin. Inilah cara Tuhan menolong Daud. Inilah cara Tuhan menolong Daud. Dan cara Tuhan juga menolong saudara di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan sukar, di mana dalam keadaan terjepit. Jangan pernah pesimis, optimis. Doa. Betapa hebat kuasa doa. Dia sejauh doa. Lihat. Ketika Daud menghadapi pada 2 minggu lalu, dia sampai stres. Dia berdoa di gua. Sekarang dia juga berdoa. Selalu dimulai dengan doa. Diakhiri doa. Kalau saudara mau bekerja, doa. Pulang, doa. Di mana saja saudara berdoa, adakan hubungan dengan doa, dialog, hubungan dengan Tuhan. Ya, adakan selalu dengan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Sesulit apapun, Dia sanggup menolong saudara. Jelas. Daud ditolong Tuhan, saudara juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Ingat firman Tuhan, Ibrani yang terakhir ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bahwa Tuhan penolong saudara pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong hidup saudara. Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan saudara. Banyak doa. Buktikah kasihnya? Dia tidak pernah luntur sekarang sampai selamanya. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya yang mengingatkan akan kasihnya yang luar biasa dalam hidup kita semua.
pada pagi hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darahnya yang mengingatkan kita akan kasih-Nya di jual juta. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkit ia pada akhir zaman. Sebab dagingku ada benar-benar makanan dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ada 3 poin yang kita ingat. Yang pertama, hidup yang kekal. Yang kedua, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ini disebut persekutuan yang rapat dengan Tuhan. Ya. Persekutuan yang rapat dengan Tuhan. Bukan sekedar roti biasa, bukan sekedar anggur biasa, tapi mengingatkan Tuhan berkata, barang siapa makan dan tubuh darahmu, darahku akan kubangkitkan pada akhir zaman, dan engkau hidup yang kekal, engkau dalam aku dalam engkau, bagai sekutu yang rapat. Maka kalau kita makan perjamuan suci ini, kita periksa diri kita masing-masing. Kita periksa diri kita masing-masing, sebagaimana dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. Karena hendaklah tiap-tiap orang uji dirinya sendiri, dan baru sudah itu yang makan roti dan minum dari cawan ini. Jadi makan perjamuan suci jangan sembarangan. Introspeksi diri. Apa yang kurang beres? Bereskan dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan supaya Tuhan lekat dengan kita dan kita lekat dengan Dia. Satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya, ada hubungan dengan Tuhan dengan kuat. Dengan Tuhan, baik hubungan kita tidak renggang, tapi selalu lekat dengan Dia. Yang buat kita renggang itu karena dosa. Tapi kalau kita lekat dengan Tuhan, kita selalu disertai dengan Tuhan. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita nikmati tubuh dan darah Tuhan, saudara masing-masing introspeksi diri. Ayo mari berdoa. Introspeksi diri. Adakan pemberesan dengan Tuhan. Supaya berkat Tuhan menjadi satu kenyataan hidup kita. Kalau tadi firman Tuhan, kita doa, tapi juga kita ingat hubungan kita dengan Tuhan beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, kita percaya, ya firman Tuhan katakan, aku akan bangkitkan pada akhir zaman dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup di dunia ini, tapi hidup terus sampai Maranatha, hidup kekal. Ya, kita mengalami kasih yang daripada Tuhan adanya. Terima kasih Bapa di surga. Buat firman-Mu yang mengajar dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan tepat waktunya. Secara logika, Daud tidak mampu lagi berdaya. Sebab Daud dan dikepung oleh Saul. Tapi dia hanya satu kunci, dia berdoa. Dan kami percaya kuasa doa besar. Dan hari kami berdoa. Dan kami introspeksi diri kami. Apa yang kurang dari hidup kami. Dan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau dalam aku dalam engkau. Layakan hamba-Mu. Layakan para hamba-hamba-Mu untuk melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu. Ya dan amin. Maka pada pagi hari ini, ampuni segala dosa kami. Layakan kami semua. Supaya kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Menjadi satu persekutuan yang rapat dengan Tuhan. Maka pada pagi hari, turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini, dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti tetapi das tubuh Kristus, bukan cawan minuman anggur tetapi das darah Kristus, merupakan makanan dan minumannya sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Nanti saudara setelah dibagikan, buka dulu supaya tidak berat.
berceceran dan kita akan makan bersama-sama. Ambil tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi pengingat akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu akan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah baik-baik. Angkat tubuh Tuhan. Demikian roti yang telah ucapkan syukur diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara, dan tangan kiri taruh dada saudara. Demikian, dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah cawan syukur diberkati dan dibagi kepada saudara. Bukankah di dalam tubuh darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita menyembah dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan di hidup kami. Lewat firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini, kalau Daud ditolong Tuhan, kami juga ditolong Tuhan. Kami yang membawa persoalan hidup kami semua kepada Tuhan. Kalau Daud membawa persoalan hidupnya waktu kejaran dari Saul Tuhan, dan Engkau dengar doa Daud Tuhan, Engkau juga dengar doa kami semua Tuhan. Daud ditolong Tuhan tepat dan tidak percis dan tidak terlambat. Engkau juga menolong kami semua tidak pasti tepat, percis dan tidak terlambat. Dan kami juga boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Ingatan akan kasih-Mu di jauh juta. Bukan saja kebangkitan, bukan hidup yang kekal, tapi Engkau dalam aku. Bagi satu ketuaan yang rapat dengan Tuhan. Jadikan anggur ini dan darah bagian imun dalam tubuh kami. Kesehatan yang prima yang daripada Tuhan adanya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tahu, dan saat ini sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan segala kebutuhan kami Engkau tahu dan Engkau sangat memberkati kami. Kalau besok kami akan bekerja, kami akan berdagang. Berkati buat tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Engkau berikan hikmat buat kami sehingga kami bisa mampu melakukan pekerjaan yang sulit buat orang lain. Tapi bagi kami tidak, karena Kau berikan kecerdasan hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.